minggu. Gimana kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik dan keluarga semua sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik untuk kita saat teduh. Adik-adik boleh ambil sikap doa, kita mau saat teduh. Sekarang kita mau puji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik kita untuk sama-sama nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pasti tahu kan? Yuk kita sama-sama nyanyi. Adik-adik boleh nyanyi dengan semangat ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur jikalau di minggu pagi ini Tuhan sudah menyertai kami setiap anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, di mana di saat kami bangun dari tidur kami masih boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami masih boleh menghirup udara segar, kami masih boleh menggerak-gerakkan bagian tubuh kami. Itu bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar juga anak-anak sekolah minggu mempunyai telinga yang cepat untuk mendengar dan mulut yang lambat berkata-kata, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, mereka boleh mengerti bagaimana menjadi seorang murid Yesus, bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Salam sejahtera buat kita, shalom.
Amang juga berharap buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap sehat, jauh dari segala penyakit, dan tetap prokes. Selamat hari Minggu bagi kita semua di sini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang jahat membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu? Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita pengen juga mendengar kabar baik dari anak-anak sekolah minggu. Ada good news bahwa kita semua di rumah dalam keadaan sehat. Amang tadi sudah bacakan nats firman Tuhan buat kita dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Ada dua perkataan yang anak-anak sekolah minggu harus perhatikan. Yang pertama, perhatikanlah. Ada ya, perhatikanlah. Kemudian usahakanlah. Ini dua kata yang harus kita perhatikan di saat kita membaca sesuatu. Perhatikanlah, usahakanlah. Nah itu. Jadi buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan atau menceritakan bagaimana orang-orang Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai sebagai contoh dalam kehidupan kita. Perhatikanlah tadi supaya jangan ada orang jahat membalas yang jahat dengan yang jahat. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu, nats firman Tuhan di sini mengajari kita tentang hal apa? Nats firman Tuhan yang mengajari kita saat ini adalah tentang hal yang baik. B-A-I-K, baik. Jadi kita selalu mengusahakan hal baik. Jadi mengasihi sama tanpa terkecuali. Amang mau cerita tentang orang lumpuh. Ya, pasti anak-anak sekolah minggu tahu bagaimana orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan. Dia harus ditolong. Ya, ada orang yang mengangkat dia. Ada yang memandikan, ada yang memberikan makan. Jadi, buat anak-anak sekolah minggu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah boleh berikan buat anak-anak sekolah minggu. Ya, di sini kita mau belajar bagaimana orang lumpuh yang bisa sembuh. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu kenapa dia bisa sembuh? Ya, tahu kenapa dia bisa kembali berjalan? Itu bisa kita lihat di kitab Lukas 17 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan, itu judul perikopnya. Kenapa bisa orang lumpuh itu sembuh? Ini satu pertanyaan yang bagus untuk anak-anak sekolah minggu. Kembali nats di atas, perhatikanlah. Yang kita perhatikan di sini adalah orang-orang yang berusaha membawa orang lumpuh itu supaya datang kepada Yesus. Hal apa yang mereka lakukan? Hal apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka sudah dihina orang Farisi, orang ahli Taurat, ya. Di situ kita lihat bagaimana orang-orang di sekeliling orang lumpuh ini, ya. Mereka sudah dihina oleh orang Farisi atau orang ahli Taurat, atau dalam bahasa Batavi foto surat katanya seperti itu adik-adik sekolah minggu ya. Siapakah orang-orang itu? Sudah pasti mereka adalah orang-orang yang baik. Kenapa Amang bilang orang-orang yang baik? Ya buktinya mereka mau menggotong orang lumpuh itu dan membawa ke tempat di mana ada Yesus yang boleh menyembuhkan orang lumpuh. Di situ kita lihat bagaimana hati orang-orang di sekitar orang lumpuh itu.
Berarti hatinya bukan jahat, berarti hati yang baik. Tadi dikatakan perhatikanlah, usahakanlah. Berarti kita mengusahakan melakukan hal-hal yang baik. Itu yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh tersebut, ya. Bahkan apa yang mereka lakukan saat mereka sudah sampai di situ dikerumuni orang, mereka tidak masuk, tidak bisa membawa orang lumpuh itu ke dalam. Hal apa yang mereka lakukan? Anak-anak sekolah minggu pasti pernah mendengar cerita ini. Hal yang mereka lakukan adalah membuka atap rumah tersebut. Gentengnya yang mereka buka dan mereka turunkan orang lumpuh itu. Dan situ Tuhan melihat bagaimana hati orang-orang di sekitar orang lumpuh ini benar-benar mau supaya orang lumpuh tersebut bisa sembuh, ya. Jadi itu bisa kita lihat di ayat tadi, ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ini hal suatu keajaiban yang Tuhan berikan, mukjizat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di samping orang baik, mereka mempunyai iman sehingga orang lumpuh tersebut sembuh. Dan Tuhan melihat bagaimana hati orang-orang yang di sekitar orang lumpuh itu bisa sehati mereka sehingga mereka bisa membawa orang lumpuh itu dan sembuh. Amin. Anak sekolah minggu, di sini kita belajar. Anak-anak sekolah minggu juga harus belajar. Jika ada teman di sekolah yang kurang sehat atau jatuh, kamu harus bisa bantu dia, beri semangat, ya. Karena tidak ada orang yang menginginkan di saat dia lain setelah itu dia lumpuh, tidak ada, ya. Jadi buat adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat di sini apa yang kita lakukan, ya, untuk mencontoh kehidupan orang-orang di sekitar orang-orang lumpuh tersebut. Pertama, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan tanpa paksaan. Itu yang mereka lakukan tadi. Lakukan kebaikan tanpa paksaan, tapi lakukan dengan sukacita. Amin. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Bo, Amang yakin kalian mempunyai hati yang baik, ya, yang mau membantu orang-orang di sekeliling kita. Di sini mereka tadi berusaha. Mereka berusaha seperti tadi Amang bilang tadi, ada perhatikanlah. Di sini ada usahakanlah. Mereka mengusahakan. Hal yang mereka buat itu, mengusahakan itu yang menyebabkan orang lumpuh tersebut tadi sembuh. Ya, orang lumpuh tersebut tadi sembuh dan bisa berjalan, ya. Pulanglah ke rumahnya sambil memuliakan Tuhan. Setelah sembuh, orang lumpuh itu tidak melupakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, itu yang perlu kita lihat. Kemudian kita belajar lagi di sini yang berikutnya, mengasihi musuh. Karena dikatakan mengasihi musuh. Kita bisa belajar dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Biarlah kita mengasihi sesama dan tidak mendendam, di situ ya. Biarlah kita mengasihi sesama dan tidak mendendam. Jadi kalau kita mengasihi orang, kasihlah dengan segenap hati, ya, bukan dengan terpaksa. Kalau dengan segenap hati berarti dengan 100%, ya. Benar dia di gadis sekolah minggu. Di sini di ayat 27 Lukas 6 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ada perkataan kasihilah musuh. Memang secara logika, secara akal pikir sehat kita, anak-anak sekolah minggu, memang kalau untuk mengasihi
musuh kita memang gak hal yang gampang, sulit ya, sulit. Apalagi orang yang jahat sama kita, yang suka mengejek anak-anak sekolah minggu, atau suka dia membuat suatu hal yang menjengkelkan hati kita. Ya, di situ kita lihat bagaimana kita dituntut untuk mengasihi musuhmu. Memang awalnya berat, tapi kalau kita rendah hati dan kita serahkan kepada Tuhan, pasti kita bisa mengasihi musuh kita. Bahkan kita doakan supaya musuh kita itu bisa berubah. Itu bisa kita bagaimana Rasul Paulus. Dulunya dia salah satu orang yang suka, ya, yang suka dia suka menghalangi orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Ya, itu dia seorang yang jahat awalnya. Tapi ya mungkin itulah ya, Tuhan melihat hal seperti ini dan dia bisa berubah, dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang sampai dia mati nanti dia tetap mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Amang yakin dan percaya bahwa kita, walaupun kita mendengarkan firman Tuhan dengan cara PJJ atau secara online, ya, itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita tetap prokes dan kita tetapkan doakan supaya COVID-19 untuk Omikron ini ya bisa cepat berlalu dan kita bisa langsung kebaktian secara tatap muka. Ya, amin. Di sekolah minggu di sini dikatakan tadi kasihilah musuhmu, sedangkan teman dekat saja kita terkadang sulit untuk mengasihinya. Ya, terkadang orang yang dekat dengan kita juga sulit kita untuk mengasihinya. Ya, kemudian kita di sini bisa belajar dari kebaikan tokoh Alkitab, yaitu hati Daud. Ya, kita belajar dari kebaikan hati Daud. Daud banyak kita dengar ceritanya bisa dia mengalahkan Goliat yang begitu besar orangnya. Ya, Daud seorang penggembala sapi, domba, ya, tapi dia dipakai Tuhan. Ya, dia seorang yang rendah hati. Ya, kita bisa belajar dari kebaikan hati Daud dan Mephiboset. Ya, di situ Daud bersahabat dengan Jonathan. Jonathan adalah salah satu anak Raja Saul. Ya, walaupun Saul jahat kepada Daud, tapi Daud tidak membalasnya. Dan Daud tetap mengasihinya, bahkan mendoakannya. Malah dia dekat dengan anak Saul, Jonathan. Ya, itu yang kita lihat. Dia malah membuka ruang pengampunan bagi yang berbuat jahat. Kita lihat yang berbuat jahat itu siapa? Raja Saul. Tapi apa yang kita lihat anak-anak sekolah minggu? Kita lihat di situ bahwa justru Daud malah membuka ruang pengampunan bagi yang berbuat jahat. Daud sangat sayang terhadap keluarga Raja Saul. Dia tidak pendendam. Ya, dia malah sangat-sangat sayang. Ya. Kemudian di situ Yesus berkata kepadanya, "Bukan, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali." Nah, di situ masalah pengampunan. Ya, di situ kita lihat bagaimana Tuhan mengampuni orang yang bersalah padanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau ada temanmu yang minta maaf, ya dimaafkan. Jangan malah kamu enggak, saya enggak mau. Tidak boleh seperti itu. Ya, malah firman Tuhan mengatakan, jika ada temanmu berbuat salah kepadamu dan minta maaf, jangan sampai matahari terbenam baru kamu maafkan. Ya, itu yang perlu Amang sampaikan. Ya, poin yang kedua, belajar mengasihi musuh dengan ikhlas tanpa paksaan. Ya, belajar mengasihi musuh tanpa paksaan. Ya, jadi kembali kita ke topik nas firman Tuhan minggu ini dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15 ya. Kita tadi sudah mendengar, perhatikanlah
supaya jangan ada orang jahat membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Jadi di sini harapan Amang buat anak-anak sekolah minggu, di rumah juga kita berbuat baik sama orang tua kita, sama bapak mama. Jangan kalau lagi kita ada maunya anak-anak sekolah minggu baru kita berbuat baik, itu tidak bisa. Itu sama dengan istilah ada udang di balik peyek. Di saat anak-anak sekolah minggu mau butuh baru dikasih sama orang tua, itu tidak bisa. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus sayang kepada orang tua, kepada bapak, kepada mama, karena mereka adalah utusan Allah buat kita di sini. Jadi harapan Amang buat anak-anak di sekolah minggu di sini, jadi sampai kita harus berbuat baik, kita rajin baca kitab, rajin mengikuti ibadah, rajin berdoa, menjauhi dosa, dan melakukan penginjilan. Itu yang perlu anak sekolah minggu. Ya, jadi di sini tadi belajar mengasihi musuh dengan ikhlas tanpa paksaan. Jadi di sini adik-adik sekolah minggu, Amang ingin menantang anak-anak sekolah minggu. Ya, tantangan buat anak-anak sekolah minggu, tetaplah melakukan hal yang baik. Tetaplah melakukan hal yang baik, ya. Hal baik apa yang kita lakukan? Hal baik yang benar, ya. Jangan baik berpura-pura, tapi baik yang benar, yang ikhlas. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi tantangan buat anak sekolah minggu, tetaplah melakukan hal baik. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik dan benar. Demikian firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu kami, berkati bapak, mama, keluarganya juga, biar Tuhan berkati. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala COVID-19 yang sedang mewabah di dunia ini, Bapak. Biar juga kami jauh dari penyakit tersebut, sehingga dalam waktu dekat kami boleh melakukan ibadah tatap muka. Bapak di surga, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa yang menjadi kegiatan mereka, Tuhan berkati. Bapak di surga, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan ya, kita sama-sama sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Mary mau ngajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Kakak Mary bercerita, Kakak punya video singkat adik-adik. Yuk kita sama-sama lihat. Kejahatan dengan kebaikan. Ada apa, Dek? Kok menangis? Aku kesal. Lihat nih, hasil karyaku dirusak oleh Bapak. Ya ampun, kasihan sekali kamu. Iya, aku pasti akan membalas perbuatannya. Tunggu. Membalas kenakalan teman bukan perbuatan yang disukai Tuhan, Dek. Kamu tahu, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus merasa marah. Ia mengambil pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang akan menangkap Yesus. Tapi Tuhan tidak mengizinkan perbuatan itu. Tuhan menyuruh Petrus untuk menyimpan pedangnya, lalu mengambil telinga yang putus itu, agar prajurit itu sehat kembali. Artinya, Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan mau agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, aku juga harus membalas kenakalan Baba. Dengan kebaikan,
seperti Tuhan Yesus. Kita sudah sama-sama mendengarkan video singkat barusan. Video singkatnya bercerita tentang kejahatan dibalas dengan kebaikan. Iya benar, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik, menyayangi sesama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekarang Kakak Mary mau tanya sama adik-adik di rumah. Di sini siapa yang suka berbuat jahat atau nakal? Ada? Contohnya, yang pertama, Kakak Mary buat contoh. Di sini siapa yang suka melawan orang tua? Ada? Iya, tidak boleh melawan orang tua. Itu sama aja perbuatan jahat yang tidak disukai Tuhan Yesus. Ada lagi di sini yang tidak mau berteman sama temennya kalau temennya tidak mau bagi makanan. Ada? Nggak boleh adik-adik, kita harus menyayangi teman kita. Kita harus berteman dengan siapa aja. Ada juga di sini yang nggak mau meminjamkan mainan sama temennya. Ada? Tidak mau berbagi mainan? Ada? Tidak boleh adik-adik. Atau enggak di sini ada yang suka mengejek-ngejek teman, ngata-ngatain temannya. Ada? Ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti di sini anak-anak pintar semua ya. Anak-anak yang takut akan Tuhan, hebat-hebat. Iya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, kalau ada teman kita yang berbuat jahat dan nakal kepada kita, kita harus mendoakan. Kita harus mendoakan sama Tuhan agar teman kita bisa berubah, agar teman kita bisa menjadi anak baik, dan kita harus mengampuni teman kita. Dan dalam keadaan apapun, adik-adik harus ingat kalau Tuhan Yesus melihat adik-adik loh. Jadi adik-adik harus berbuat baik kepada siapapun. Adik-adik harus memiliki kasih kepada sesama umatnya, kepada siapa aja. Kasih kepada mama papa, kasih kepada opung, kasih kepada abang, kasih kepada teman. Adik-adik harus seperti itu ya. Sebelum Kakak Mary tutup ibadah firman Tuhan hari ini, Kakak Mary mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu buah pujian, Mata Tuhan Melihat. Yuk kita sama-sama angkat satu buah pujian, Mata Tuhan Melihat. Seperti firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan adik-adik. Pakai gerakan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak akan membacakan Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, Minggu tanggal 20 Februari 2022. Yang pertama, jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran anak sekolah minggu lalu tanggal 13 Februari 2022 pada Zoom virtual sebanyak 110 anak. Yang kedua, persembahan untuk adik-adik
Yang ingin mengumpulkan persembahan bisa mengirimkan ke nomor rekening atas nama gereja kita. Yang ketiga, setelah ini adik-adik jangan lupa kita akan mengikuti Zoom kelas masing-masing dan mengumpulkan kegiatan kelasnya. Yang keempat, bagi orang tua kami yang belum bergabung ke WhatsApp grup sekolah minggu, bisa menghubungi Kakak Rondang Panjaitan. Yang terakhir, berita duka cita. Telah berpulang abang kita terkasih, guru sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, Abang Rio Tobing, yang berpulang ke rumah Bapak tanggal 10 Februari hari Kamis yang lalu dan sudah dimakamkan di San Diego, Karawang. Demikian warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberi kita kesempatan untuk beribadah, dan lindungilah Abang Pendeta, dan kakak-kakak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, dan lindungilah negeri kita dari penyakit, dan lindungi keluarga kita yang dekat dan jauh, dan hapuskanlah dosa-dosa kami, biar kami tidak terhalang dengan dosa kami. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik akan minta untuk bangkit berdiri sebagai penutup ibadah kita. Yuk sama-sama kita bernyanyi, kasih itu memaafkan. Boleh sambil ikut ya gerakannya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, makin semangat. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita ini, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Shalom.